Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, kita sambung kembali ceramah kita yang tetap dengan tema eksistensi kehidupan dunia menurut pandangan Islam secara normal. Kali ini masuk kita ke bagian 9. Insyaallah akan kita sambung terus sampai ke bagian-bagian berikutnya. Semoga saja apa yang kita lakukan ini merupakan amal ibadah, terutama kepada diri pribadi kita masing-masing. Saudara-saudari, seperti pada bagian yang ke-8 kita menyinggung tentang manakala hidup kita serahkan kepada Allah. Kita meyakinkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan Allah. Kita adalah lemah. Kita tidak kehilangan Allah. Dalam kondisi apapun kita, Allah lah kekuatan kita. Allah tempat kita berlindung. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita mengadu. Maka jika demikian, akan terpatrilah di dalam jiwa kita jiwa-jiwa yang tegar, jiwa-jiwa yang perkasa dalam mengharungi kehidupan yang penuh dengan segala macam tantangan di dalam dunia yang sementara ini. Saudara-saudari, manakala batin kita telah tertempa, yakni jiwa-jiwa baja yang istiqomah tersimpul dalam hati yang suci. Hati ini, saudara-saudari, kunci setiap manusia. Rasulullah bersabda, yang artinya di dalam tubuh kamu ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah kamu. Tapi sebaliknya, apabila buruk daging itu, buruklah kamu. Itulah hati. Saudara-saudari, mari kawal hati kita untuk tidak terjebak dalam penyakit-penyakit yang bersarang di dalamnya, yang dalam istilah bahasa kaji-kaji kampung, penyakit hati 10. Disitunya ria, iri, ujub, takabur, sombong, bakhil, dan sebagainya. Kita kawal hati kita, saudara-saudari. Kita benamkan dalam suatu keinsapan bahwa kita ini gak ada apa-apa, lemah. Kita gak punya kekuatan, saudara-saudari. Kita gak tahu apa yang terjadi bagi hidup kita esok hari. Apakah kita jamin kita besok ada seperti saat ini? Tidak ada jaminan, saudara-saudari. Insapkan hati. Sedikit mengulangi seperti yang kita lantunkan nyanyian pada bagian yang terdahulu. Rasa keinsapan itu seperti yang kita nyanyikan.
Kita ulangi kembali. Ku tadahkan kedua tanganku ke langit tinggi. Ku mohonkan ampunan padamu, oh Tuhan pengasih. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan. Insapkan hati kita. Dunia ini akan kita tinggalkan. Segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang kita banggakan, yang kita agungkan, yang membuat kita menjadi manusia-manusia seperti hewan, yaitu segala kekayaan, segala kehormatan, ini bakal tanggal, saudara-saudari. Kita akan sendiri. Maka hakikatnya kita ini sendiri. Hakikatnya pula kita ini miskin. Perhatikan, di dalam rahim ibu kita sendirian. Sampai akhirnya nanti, setelah kita meninggal, mayat kita dibungkus, dimasukkan ke dalam tanah juga sendirian. Kalaupun ada mayat yang dikubur secara massal, ya itu nggak umumnya lah, tapi umumnya sendiri. Awalnya kita miskin kok. Di rahim ibu kita, apa yang ada sama kita? Berpakaian pun tidak. Dan akhirnya kita juga miskin. Batang tubuh ini dibungkus dengan kain putih. Hanya kain putih itulah yang kita bawa. Jadi kalau kita simpulkan hidup ini secara global, sebenarnya sih nggak ada yang terlalu dirisaukan. Tapi tadi kembali kepada substansi kehidupan dunia secara normal menurut pandangan Islam. Kembalikan ke sana. Jalanilah hidup ini pagar hati. Perhatikanlah bagaimana alam yang terbentang ini. Itu semua adalah gambaran bahwa ketenanganlah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan ini. Alam ini tenang, saudara-saudari. Lautan yang terhampar luas itu tenang. Hanya riak-riak kecil ketika air mulai pasang. Gunung yang menjulang tinggi tenang, saudara-saudari. Bumi yang terhampar ini tenang. Tumbuh-tumbuhan dengan daun yang menghijau tenang. Tenanglah kita. Ini semuanya menjadi pelajaran bahwa Allah ciptakan dunia ini dan bumi ini
yang ditempati oleh kita, makhluk hidup sekarang ini, penuh dengan ketenangan. Jangan ciptakan kegalauan dalam kehidupan ini, saudara-saudari. Kuncinya, marilah ikuti aturan-aturan yang ada di dalam agama kita. Jangan lari dari itu, saudara-saudari. Insya Allah kita akan selamat. Kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Hidup di dunia ini bahagia. Dan setelah mati nanti hidup dalam kebahagiaan. Inilah sebenarnya yang diharapkan oleh kita yang berakal dan cerdas. Tenang, kawal hati kita agar tidak terjebak dalam penyakit-penyakit hati yang bisa saja merubah kita. Bentuk seperti manusia, fisik seperti manusia, tapi hati kita hati hewan, hati iblis. Hati-hati. Saling mengingatkan kita, saudara-saudari, entah kapan kita akan berangkat meninggalkan dunia ini. Perhatikan seorang demi seorang di antara kita telah berangkat yang sampai sekarang tidak tahu kita kabarnya bagaimana mereka. Ini yang perlu kita pikirkan. Jalanlah hidup ini sesuai dengan koridor dan tuntutan agama Islam sebagai agama yang kita anut. Insya Allah kita tidak termasuk dalam kaum-kaum yang merugi seperti yang telah tercatat dalam sejarah. Kita perhatikan bagaimana kaum-kaum yang telah dilaknat Allah, nama-nama yang tercatat dalam sejarah hitam, orang-orang yang mendapat kutukan Allah, seperti Firaun, Qarun, kaum Ad, Sa'labah, dan belakangan jahiliyah. Kemudian, apakah kita mau ciptakan lagi jahiliyah baru dalam gelanggang kehidupan kita saat ini? Silahkanlah Anda berprofesi apa saja. Anda seorang politikus. Jadilah politikus yang punya hati bersih. Anda seorang ekonom. Jadilah seorang ekonom yang berhati bersih. Anda seorang seniman, jadilah seniman yang berhati bersih. Anda seorang hartawan, jadilah hartawan yang berhati bersih. Damai kehidupan kita. Damai hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Barangkali cukup demikianlah ceramah kita pada bagian yang ke-9 ini. Insya Allah ceramah ini akan kita sambung terus dari bagian ke bagian, dengan harapan sekali lagi mohonlah Anda ikut mendukung dengan cara men-subscribe video ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini bermanfaat bagi kita semua. Allah catat itu melakukan sebagai pahala, bekal bagi kita menuju kehidupan yang akhirat nanti, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak akan kembali lagi, kehidupan tidak akan berakhir seperti kehidupan di atas dunia ini. Saudara-saudari, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.